Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam situasi seperti ini, saya tidak lupa mengingatkan selalu menggunakan masker dan cuci tangan setelah bepergian. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang Indonesia zaman praaksara. Tentu kalian pada saat SMP mungkin sudah pernah mendengar tentang zaman praaksara, dan mungkin juga kalian pasti ingat tentang apa itu zaman praaksara. Kalian pasti ingat yang namanya manusia purba, terlebih yang namanya Meganthropus paleojavanicus atau Pithecanthropus erectus. Nah, pada jenjang ini tidak hanya membahas tentang manusia purba saja, melainkan lebih spesifik lagi. Misal, kita akan membahas tentang pembentukan bumi, dan selanjutnya akan membahas tentang hasil-hasil budaya manusia purba itu sendiri. Sebelum masuk materi, saya akan membacakan apa yang harus kalian pahami terkait bab ini. Yang pertama adalah kalian harus memahami tentang corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kalian juga harus bisa menganalisis berdasarkan tipologi hasil budaya praaksara Indonesia, termasuk yang berada di lingkungan terdekat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalian tidak hanya akan membahas atau belajar tentang manusia purba. Bisa dilihat untuk poin 1 itu ada perkembangan bumi dan makhluk hidup. Kedua, terbentuknya kepulauan Indonesia. Ketiga, corak kehidupan dan hasil budaya manusia praaksara. Dan keempat adalah hasil budaya pada masyarakat praaksara tingkat lanjut. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 subbab. Yang pertama adalah perkembangan bumi dan makhluk hidup serta terbentuknya kepulauan Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian juga harus tahu dulu apa itu praaksara. Praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Hal ini sama dengan nirleka. Nirleka itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nir itu sebelum, leka itu tulisan. Nah, nirleka ini nanti bisa kalian pelajari pada saat membahas tentang hasil kebudayaan manusia purba. Kita mulai masuk subbab yang pertama, perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Ada 4 poin yang harus kalian tahu. Yang pertama ada masa arkaikum, kedua paleozoikum, ketiga mesozoikum, yang terakhir adalah masa neozoikum. Nah, ini adalah ilustrasi dari 4 masa yang saya sebutkan tadi. Bisa dilihat di visual PPT. Masa arkaikum itu digambarkan dengan visual yang merah. Masa paleozoikum itu banyak hewan-hewan laut. Masa mesozoikum itu banyak munculnya hewan-hewan besar. Dan terakhir adalah neozoikum, itu munculnya primata. Kita akan bahas yang pertama adalah masa arkaikum. Ciri-ciri dari masa arkaikum ini, bumi ini baru berupa gumpalan gas, masih panas, suhunya masih tinggi. Dengan suhu yang masih tinggi, sangat tidak mungkin jika ada makhluk hidup yang tinggal pada saat itu. Jadi makhluk hidup pada saat itu, pada masa arkaikum ini belum muncul. Dan ini merupakan masa yang paling tua. Selanjutnya ada masa paleozoikum. Nah, berbeda dengan masa arkaikum,
pada masa Paleozoikum ini relatif lebih baik kondisi buminya ketimbang yang Arkaikum. Nah, curah hujannya juga sudah ada. Itu yang menyebabkan munculnya hewan-hewan baik itu amfibi maupun hewan yang bertulang belakang atau bersel satu. Selanjutnya ada masa Mesozoikum. Dalam perkembangannya masa Mesozoikum itu muncul hewan-hewan besar atau yang kalian tahu itu bernama dinosaurus atau sejenisnya. Selain itu hewan amfibi itu relatif lebih bervariasi ketimbang masa Paleozoikum. Itu perbedaannya. Setelah masa Mesozoikum kita masuk ke masa Neozoikum. Nah, masa Neozoikum ini ciri-cirinya yang tadi saya udah bilang, munculnya primata yaitu kera. Nah, masa Neozoikum ini dibagi menjadi dua masa, tersier dan kuarter. Tersier itu ciri-cirinya ini, yang pertama tadi munculnya primata. Kalau yang kuarter itu terjadinya pergerakan lempeng bumi. Nah, ini masa Neozoikum terdiri dari tersier dan kuarter. Nah, untuk kuarter sendiri, masa kuarter sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Nah, pada zaman Pleistosen ini ada dua kejadian, yaitu masa glasial dan interglasial. Kalau masa glasial itu terjadi ketika es di kutub utara mulai menutupi sebagian besar bumi. Kalau yang interglasial itu ketika suhu bumi memanas sehingga es di daerah kutub dan permukaan bumi itu mencair sehingga permukaan laut kembali naik. Itu perbedaannya. Sekali lagi, kalau glasial, masa ketika es di kutub utara mulai menutupi sebagian besar permukaan bumi. Interglasial, zaman di mana es mencair dan air laut naik. Itu perbedaannya. Lalu untuk yang zaman Holosen, pada zaman ini terjadi es di kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan laut dengan cepat. Nah, makhluk-makhluk seperti dinosaurus atau makhluk-makhluk besar lainnya punah pada zaman ini dan digantikan oleh manusia atau yang biasa kita sebut manusia purba. Gitu. Nah, setelah membahas masa Neozoikum, kita akan mulai membahas tentang kenapa sih atau gimana sih Indonesia bisa terbentuk, pulau-pulau di Indonesia bisa terbentuk. Jadi pulau-pulau di Indonesia itu pada zaman dahulu tergabung menjadi satu antara Malaysia dan Australia. Itu mengapa ketika di daerah Sumatera itu dikatakan bangsa Melayu, karena dahulunya mereka satu rumpun dengan Malaysia. Nah, pada perkembangan zaman, nah ini ketika Indonesia masih tergabung dalam negara-negara lain ya, bisa disebut Melayu, dan untuk yang Papua itu bergabung dengan Australia. Dan proses pemisahan ini terjadi yang sebelah kanan ya. Kalian bisa lihat yang sebelah kanan, kondisi yang seperti kalian lihat sekarang itu terjadi pada masa Arkaikum dan Neozoikum. Kenapa sih bisa terpisah? Bisa Indonesia bisa dilihat seperti sekarang? Itu karena terjadi lempeng tektonik. Ada tiga lempeng yang membuat Indonesia menjadi seperti sekarang. Yang pertama ada lempeng Eurasia, kedua Indo-Australia, dan ketiga adalah Pasifik. Nah, jadi hasilnya seperti yang kalian lihat di gambar sebelah kanan.
dalam perkembangannya akhirnya muncul flora dan fauna yang menetap di Indonesia atau di pulau-pulau di Indonesia. Ada seorang tokoh bernama Alfred Russel Wallace. Dia adalah peneliti yang meneliti flora fauna di Indonesia dan membagi wilayah antara flora fauna bagian Asia, tipe Asia, dan flora fauna tipe peralihan. Dan ada juga Max Weber yang meneliti khusus untuk flora fauna di bagian timur hingga Australia. Nah, untuk Alfred Russel Wallace, dia meneliti hewan-hewan atau flora atau fauna yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, serta beberapa pulau-pulau kecil. Yang ditemukan ada harimau, gajah kera, elang. Untuk tumbuhan-tumbuhannya itu ada jati, terus ada cempaka dan lain-lain. Untuk Max Weber, dia meneliti seperti yang saya bilang tadi, dia meneliti bagian timurnya, Papua dan Australia. Nah, Papua dan Australia ini punya kemiripan flora fauna yang sama seperti kanguru dan anoa, kalkun, cendrawasih itu hampir sama. Karena apa? Pada zaman dulu Papua dan Australia itu bergabung menjadi satu sebelum adanya pergeseran lempeng tektonik. Nah, ini adalah pembagian wilayah yang dilakukan oleh Wallace dan Weber. Jadi untuk garis Wallace itu untuk yang sebelah kiri masuk pada tipe Asia, flora fauna tipe Asia. Yang tengah itu flora fauna tipe peralihan. Sementara yang garis Weber itu dia meneliti di Indonesia bagian timur serta Australia. Oke, cukup segitu dulu materi dari saya. Untuk tugasnya akan saya bagikan setelah pelajaran ini, baik itu nanti menggunakan WhatsApp, email maupun Google Classroom. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.